Halo, sahabat hijau. Jumpa lagi. Info ya. Sekarang tanggal 8 Oktober 2020, hari Kamis. Sebelumnya salam hijau ya. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya. Info kali ini kita akan membuat POC dari bahan Yakul atau dikategorikan pupuk Yakul. Bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1 botol Yakul ya. Oke, 1 botol Yakul. Yang kedua yaitu 2 butir telur ayam ya. Cuman yang kita ambil yaitu kuningnya saja ya. Yang ketiga yaitu air kelapa ya. Seperti ini, maaf, air kelapanya udah dibuka ya, ini ya. Yang keempat kita menggunakan MSG ya. Ya, oke, kalau bisa jangan di skip ya, agar tidak gagal paham. Alasannya karena ada penjelasan yang rinci. Oke, infonya sebagai berikut. Yang pertama 1 buah Yakul, yaitu ini ya. Jadi 2 buah telur kita siapkan, 2 buah telur ya, 2 buah telur yang disiapkan. Kemudian kita pecahkan, kita ambil hanya kuningnya saja ya. Contoh ya sahabat ya. Jadi saya pecahkan dulu ya. Kemudian kelihatan ya sahabat ya. Jadi saya tidak menggunakan putihnya lagi, ya kita ambil full protein ya. Jadi ya mungkin untuk kelengkap jelasnya seperti demikian. Jadi hanya kuningnya saja ya. Yaitu telurnya sebanyak 2 ya. Oke. 1 ya. Kita lihat. 1 lagi. Ya, oke ya sahabat ya. Jadi ingat hanya kuningnya saja. Tapi kalau mau dicampur putih juga bisa ya, nggak masalah ya. Tapi telur wajib ya. Oke, sengaja kita menekan pertumbuhan ya supaya mineral proteinnya tinggi. Sudah, setelah telur kita masukkan 2 ya. Sorry ya, ini ya. Kita sisihkan 2, kemudian kita kocok ya sampai rata ya. Ini ya sahabat ya. Jadi kelihatan jelas ya. Sampai rata. Ya. Oke. Jadi lebih cepat kalau hanya kuningnya saja. Jangan lupa setelah dia merata, kita aplikasikan Yakul ya. Cukup 1 botol saja. Ya. Jadi cara pembuatannya, jadi POC dari Yakul. Cukup 1. Oke, setelah Yakulnya selesai, kita aduk lagi sampai dia merata kembali. Lalu setelah Yakul sudah teraduk rata seperti demikian, dikit lagi ya sahabat ya. Itu kita aplikasikan MSG ya. Jadi MSG-nya nggak gitu banyak ya, jangan. Cuman MSG kita ngambil natriumnya saja. Ya, oke. Cukup 1 sendok saja ya. MSG kita aduk kembali. Ya. Kira-kira sudah merata, kita air kelapa ya. Ini maaf, ini sudah dibuka ya. Kalau bisa air kelapa yang baru ya sahabat ya. Oke, kita aduk rata. Setelah kita aduk kembali, setelah dia rata, oke, kita akan simpan ya. Kira-kira demikian sahabat. Oke, jadi cara penyimpanannya bagaimana? Siapkan botol ya. Usahakan botolnya agak gelap. Jadi kalau ada yang putih tolong ditutup ya, karena terpapar dengan matahari ya. Jadi caranya bagaimana? Oke, kita perhatikan ya. Jadi dituang saja seperti demikian. Nah ini setelah kita tuang demikian,
Itu dikocok lagi ya, sahabat ya. Dikit lagi hampir penuh ya, sabar ya. Oke, cukup ya. Kemudian ini ditutup. Ini tutupnya harus rapat ya. Oke, kita kocok ya. Nah, setelah jadi demikian, yaitu saya infokan. Yang pertama kita sudah tahu ya. Jadi fungsinya Yakult apa? Nah, ini penjelasan rincinya. Yakultnya itu bagus sekali buat tanaman ya, Yakult ya. Karena mengandung mikroorganisme yang menguntungkan. Di antaranya ada bakteri Lactobacillus sp atau bakteri asam laktat ya. Kemudian sebagai fotosintetik. Ya, sebagai fotosintetik, pelarut fosfat juga ya, yang punya apa? Pupuk fosfat. Sebagai bakteri pengurai. Kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman serta ini bakteri baik ya, ramah lingkungan, meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman. Kemudian fungsi telur, kita jelaskan fungsi telur. Pembuatannya sudah. Telur sebagai protein terbaik ya. Kemudian vitamin dan mineral buat tanaman ya. Untuk memenuhi kebutuhan tanaman agar cepat berbunga. Jadi telur ini wajib, makanya kita gunakan 2 ya untuk telurnya ya. Oke, penjelasan singkat. Nah, ini ada sumber yang bagus lagi yang ketiga yaitu air kelapa. Air kelapa sangat baik buat tanaman. Ini mengandung unsur hara mineral yang lengkap ya. Ada magnesium sulfatnya, ada zat besinya, ada kalsiumnya, ada mangan dan ada boron. Unsur hara termasuk unsur hara mikro ya, bukan makro ya. Mikro yang lengkap. Kalau makro itu NPK ya dan lain-lain. Kemudian cara pemakaian. Maksudnya pemakaiannya begini. Kalau ini cara pakainya setelah misalkan sudah jadi ya. Oke, cara pemakaian yang pertama yaitu kapan? Sebelum saya jelaskan pemakaian, ini kapan bisa digunakan? 3 hari pertama sudah bisa sahabat. Jadi selanjutnya bila mana ya. Jadi sekali lagi saya infokan, 3 hari pertama sudah bisa dipakaikan. Tapi bila mana gas fermentasinya mengeluarkan gas metan atau menguap, masih ada gas atau metannya, berarti belum bisa digunakan. Ditunggu sampai tidak ada lagi tekanan gas yang menguap. Artinya masih harus menunggu ya 2 atau 3 minggu lagi. Jadi kalau dibuka belum. Tapi kalau 3 hari pertama dia tidak keluar, itu udah bisa digunakan. Oke, itu yang kapan bisa digunakan? 3 hari pertama ya. Jadi cara pakainya bagaimana? Perbandingannya. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi satu tutup ini kurang lebih 1,5 cc atau 2 cc. 2 cc lah termasuk ya. Ini dicampur dengan 1 liter air ya kalau mau yang super bagus. Tapi kalau untuk penyemprotan biasa itu boleh dicampur dengan 2 liter. Jadi kalau mau misalnya porsinya banyak tinggal dikalikan saja ya. Jadi bisa 5 tutup botol ini dicampur dengan 5 liter air, itu disiram. Diaplikasikan kurun waktu 1 minggu sekali. Biasanya itu pada umumnya itu cepat berbuah. Menimbulkan bunga. Dan buahnya lebih cepat. Ini tidak memandang ya, dia mengkondisikan fase generatif maupun vegetatif ya. Kemudian cara penyimpanan VOC yang baik. Ini kadang-kadang jangan salah taruh ya. Tolong disimpan di tempat yang tidak terpapar dengan cahaya matahari. Jadi agar bertahan lama, kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun ini bisa digunakan, cuman tolong disimpan dengan tidak terkena langsung dari matahari. Yang kedua tadi kita informasikan bahwasanya
wadah plastiknya agak gelap, makanya kita warna gelap. Ini kalau kurang gelap boleh dibungkus ya. Misal bila mana ini warnanya bening, dia botolnya tersebut bila mana bening itu dibungkus sama kertas saja supaya jadi gelap. Kemudian penutupan, tutupnya harus rapat ya waktu penyimpanan ya. Ini nggak boleh dibuka. Jadi kalau 1-2 hari gasnya timbul ya buka aja pelan-pelan supaya tidak meledak ya. Oke. Kemudian satu lagi ada ciri-ciri ya, yaitu POC yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi yang pertama, kalau dibuka itu baunya udah busuk. Tidak ada lagi aroma tape atau gas metannya. Informasi sahabat ya, kalau yang sudah demikian sudah bau busuk berarti sudah terkontaminasi dengan namanya bakteri jahat. Itu lebih baik dibuang dah. Kalau yang misalkan yang itu. Oke. Itu aja sahabat ya. Jadi fungsinya untuk merangsang POC tersebut, POC Yakult tersebut merangsang pertumbuhan bunga. Ya, menyuburkan tanaman lebih subur, lebih cepat, kemudian tanaman lebih sehat ya. Jadi yang suka dengan organik ini sangat baik ya POC-nya. Oke, sekiranya cukup ya infonya. Tapi bila mana ada ucapan yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, itu mohon diabaikan dan dimaafkan ya sahabat ya. Satu lagi, bila mana tutorial ini bermanfaat, ya, yang bermanfaat loh ya, silakan di-subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ya, agar selalu setiap konten baru, ya sahabat dapat temui duluan. Ini boleh di-share, ya. Jadi kita berbagi, boleh di-share ke sosial mediamu ya. Jadi agar bermanfaat buat semuanya. Silakan di-like kalau suka, ya. Bila mana ada pertanyaan atau mau komen, silakan ketik di kolom komentar ya. Oke, cukup ya sahabat ya. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga semua sukses dan menjadi berkah. Amin.